Bapak Ibu yang mulia, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Hari ini sudah hari yang kedua. Itu artinya tak lama lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Kalau kita ibaratkan, Sya'ban itu seperti utusan. Biasanya sebelum tamu-tamu istimewa datang, diawali oleh utusan. Bayangkan, dulu rasanya Pak SBY pernah ke sini. Rasanya pernah menginap di sini rasanya dulu. Jauh sebelum beliau datang, itu sudah datang utusannya. Mempersiapkan apapun yang beliau butuhkan atau apa yang akan dibicarakan, di mana beliau akan beraktivitas, itu berbulan-bulan sebelumnya itu sudah datang utusannya. Dan orang-orang sini bisa terus berhubungan dengan utusannya. Kasih masukan, kasih saran, kasih masukan, kasih saran. Itulah barangkali posisinya bulan Sya'ban. Sebentar lagi tamu akan datang. Sebentar lagi tamu penting akan datang. Sebentar lagi tamu agung akan datang. Kamu apa yang sudah disiapkan? Bagaimana cara kamu menyambutnya? Nanti apa yang akan kamu lakukan ketika dia datang? Itulah barangkali kalau bisa kita analogikan bahwa Sya'ban ini seperti bulan utusan yang memberi kabar gembira akan datangnya tamu terhormat. Orang-orang dulu mengibaratkan bahwa Sya'ban itu seperti bulan menyiang, bulan memupuk, bulan mengairi, dan Rajab sebagai bulan bertanam, dan Ramadan sebagai bulan panen. Kalau tidak ada yang ditanam, maka apa yang akan disiang, diairi, dipupuk? Kalau tidak dipupuk, bagaimana orang akan bisa memanen? Dan Ramadan itu bukan sekedar panen biasa, tapi panen raya. Kalau panen-panen yang ada di muka bumi ini, biasanya kalau panen banyak, maka harga turun. Pak Haji, orang lapau, begitu kan? Kalau banyak cabai di pasar, maka harganya akan turun. Sekarang mahal sekali karena produksinya kurang. Ketika sudah banyak sekali, maka harganya menjadi murah. Kalau tak ada musim durian, itu satu durian harganya bisa 30.000, 40.000, 50.000. Tapi kalau sedang musim durian, 10.000 pun orang mahal lah, karena banyak pilihan. Tapi panen raya di bulan Ramadan banyak panennya, tapi harganya naik. Salat berlipat ganda pahalanya, bersedekah berlipat ganda pahalanya, berzikir berlipat ganda pahalanya, baca Quran berlipat ganda pahalanya. Panennya banyak, harga bagus. Ada yang mengibaratkan bulan Ramadan itu seperti bulan hujan. Karena dengan hujan itu semua menjadi hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dengan air hujan itu semua menjadi hidup. Tanaman jadi hidup, binatang ternak bisa hidup. Kita pun bisa hidup karena tanaman tumbuh dengan subur. Sedangkan Rajab itu bulan angin. Angin nih. Kan kalau ada angin nggak mungkin hujan turun. Lalu angin itu habis, datanglah awan. Habis awan, turunlah hujan. Maka Bapak Ibu yang mulia, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, ingat, ada utusan yang selalu mengingatkan, ada tanaman yang minta disiram, dipupuk, diairi, dan sekarang sudah saatnya awan. Kita menunggu musim hujan tiba, kita menunggu musim panen tiba. Maka Bapak Ibu yang mulia, ketika Allah bicara tentang amal soleh, maka tidak ada amal soleh itu kecuali pasti ada tujuannya. Pasti. Rukun Islam umpamanya, mau salat, mau puasa, mau zakat, mau haji, itu Allah jelaskan. Kenapa kamu disuruh berpuasa? Kenapa kamu disuruh salat? Kenapa kamu disuruh berhaji? Kenapa kamu disuruh berzakat?
Pasti ada. Allah katakan tentang salat, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Bacalah Quran yang diwahyukan kepadamu dan dirikanlah salat. Apa tujuannya salat itu? Kalau salat kamu itu benar, maka salat itu akan mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Yang jahat, yang luar biasa zalimnya, yang kejam, atau penyelewengan urusan seksual, ya, laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, atau berzina, memperkosa, berselingkuh. Itu tujuannya, kamu akan dihindarkan oleh Allah dari hal yang begitu. Kalau salatmu benar. Wal mungkar, kamu dihindarkan dari kemungkaran. Apa yang mungkar itu? Semua yang Allah enggak suka itu namanya mungkar. Bohong, menipu, curang, kasar, tidak lembut, itu namanya kemungkaran. Sehingga kalau seseorang salat, ingat, kira-kira salat saya berbuah enggak ya? Saya menghindari kemungkaran enggak? Saya menghindari perbuatan kejinya? Kalau tidak, berarti Anda sudah bekerja tapi hasilnya enggak ada. Anda sudah bertanam tapi panennya enggak ada. Malang, sudah bertanam bertahun-tahun, sudah salat berpuluh-puluh tahun, tapi masih nipu juga, masih curang juga, masih kasar juga, masih enggak benar juga dalam sikap dan tindakannya. Berarti sasarannya enggak tercapai, tujuannya enggak tercapai. Kalau sekolah namanya gagal. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Kalau enggak selesai, DO. Apalagi zakat juga begitu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka, dari harta mereka. Apa sedekah? Di sini mananya zakat. Karena diambil. Ya, datang ke rumahnya, minta, mana zakatmu? Hitung. Apa tujuannya? Tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Dengan zakat itu hartanya menjadi bersih. Jangan sampai konsumsi yang kotor, ya, yang berdaki, yang tidak bersih, yang tidak sehat. Jangan. Karena yang disuruh hanya makalah yang baik-baik, makalah yang halal. Jangan sampai masuk ke perut kita itu yang tidak benar, yang subahat, yang kotor. Wa tuzakkihim, dan mensucikanmu, membersihkanmu dari apa? Dari sifat tercela. Apa itu? Kikir. Jadi zakat itu apa tujuan ditasyri'kan? Membersihkan harta dan membersihkan diri kita agar kita tidak kikir. Tiap tahun berzakat tapi masih kikir juga. Harusnya segitu zakatnya, tapi kalau bisa dikurangi juga. Kan beda, zakat dengan pajak itu beda. Kadang-kadang orang kalau ada petugas pajak datang berfikir bagaimana agar pajaknya sedikit. Gitu kan? Karena enggak wajib sih menurut agama kan. Apalagi kalau pajaknya besar, begitu kan? Orang enggak kerja, kita capek-capek, lalu dia ambilnya 10%, 11%, 12%. Kita yang kerja mungkin dapat cuma segitu. Lalu orang berfikir gimana caranya agar pajaknya enggak benar, pajaknya sedikit saja, enggak seperti seharusnya. Tapi kalau zakat enggak boleh begitu. Karena itu kewajiban syar'i, berapa harusnya zakat saya? Jangan menurut kita, kalau perlu orang lain hitung. Karena kalau kita yang katakan zakat saya segitu, itu kita tabiatnya manusia itu kikir. Tabiatnya manusia itu kikir. Kalau zakat enggak bisa begitu. Makanya ketolong datangi dia. Hitung. Kita yang punya aset hitung. Ustaz, ini lembaganya ini, saya punya zakat enggak? Apa yang Bapak kerjakan? Saya berdagang. Apa jualannya ini semua? Kalau menurut kita, ini 10 juta kayak zakatnya ini. Padahal menurut orang, ini 20 juta zakatnya Pak. Hitung semua kan? Karena kita punya kepentingan, lembaga zakat dan punya kepentingan. Lembaga zakat kepentingannya apa? Hukum Allah ditegakkan. Kita punya kepentingan. Apa kepentingan kita? Kalau bisa, jangan banyak uang keluar. Haji juga begitu. Kenapa harus diwajibkan, disyariatkan haji itu? Al-hajju ashhurum ma'lumat.
Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji ditentukan, ada bulannya, ada waktunya. Siapa yang tunaikan ibadah haji, fala rafatha, jangan gunakan kata-kata kotor, jaga lidah, jaga lidah. 40 hari orang berhaji, jaga lidah, jaga. Jangan sampai ada bicara tentang hal-hal yang tidak patut. Jangan bicara hal-hal apa? Kata-kata yang mengarah kepada hal-hal nyeleneh, syahwat. Bicara tentang seksual, jangan. Wala fusuqa, dan jangan lakukan kefasikan, dosa, tinggalkan. Wala jidala, tinggalkan bahkan sekedar berdebat. Itu 40 hari kita orang Indonesia pergi berhaji itu dilarang. Jangan sampai ketika sudah selesai lalu itu dilupakan, itu ditinggalkan. Termasuk puasa juga. Enggak ada amal soleh itu kecuali ada tujuannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadikan ayat ini setiap hari di kepala kita sejak sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan sekedar dihafal, tapi ujungnya itu la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa, agar kamu jadi orang yang patuh. Patuh. Kira-kira sudah 50 tahun kita berpuasa, 50 kali berarti Ramadan yang sudah kita lewati. Kita patuh enggak sih kepada Allah? Tingkat kepatuhan kita itu seperti apa? Rendah, cukup, baik sekali, atau istimewa? Itu yang Allah inginkan. Jangan sampai setelah sekian kali berpuasa, lalu yang terjadi rutinitas. Puasa lagi, lalu berbuka lagi, lalu makan lagi, lalu minum lagi, lalu menu lagi, lalu bla 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 bla. Rutinitas. Tujuannya jelas, la'allakum tattaqun. Anda bertambah patuh enggak kepada Allah? Kita bertambah takwa enggak kepada Allah? Agar jangan sampai, maaf seperti yang tadi, bertanam tapi tak panen. Kan capek, berapa tenaga kita habiskan, betapa energi kita sudah kita habiskan. Itu ujung-ujungnya hanya menjadi rutinitas, enggak sampai kepada tujuannya. Ini enggak lulus. Ujungnya DO. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah minta kita menjadi orang yang patuh kepadanya? Apa perlunya patuh itu? Sederhana aja. Takwa itu apa, Ustaz? Patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu gampangnya. Kalau disuruhnya pergi, berangkat. Berhenti, ya sudah, stop. Ke kanan, ya jalan. Ke kiri, ya sudah, berhenti. Kira-kira seberapa banyak ketentuan Allah yang kita ikuti dan berapa pula yang kita langgar? Itu tujuannya itu. Sehingga tidak dilakukan sehari 2 hari, enggak sehari 3 hari, 30 hari atau 29 hari. Agar apa? Agar terbiasa. Karena ada penelitian ilmiahnya. Sesuatu untuk bisa menjadi biasa itu butuh pengulangan. Berapa kali pengulangannya? Kata penelitian itu setidaknya 26 kali pengulangan. 26 kali pengulangan. Sehingga yang ke-27 dia jadi biasa. Jadi rutinitas. Kita patuh bulan puasa, kata-katanya dijaga. Mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga. Bahkan perasaan pun kita jaga, kan? Tak boleh iri, tak boleh dengki, tak boleh buruk sangka. Itu kita jaga sebelah bulan puasa 30 hari, 29 hari. Agar setelah selesai puasa itu kita biasa patuh kepada Allah. Ada apa sehingga Allah katakan agar kamu bertakwa? Sebenarnya takwa itu gunanya untuk siapa? Untuk kita juga, bukan untuk Allah. Dengan takwa itu kamu jadi mulia.
mulia. Kan orang bisa menganggap, ya, dengan jabatan dia terhormat, dengan uang dia punya kemuliaan, dengan ayah ibunya, keturunannya dia menjadi apa? Disegani. Tapi kata Allah semua itu tidak ada itu. Tidak ada itu. Yang benar itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Maka orang bertakwa itu kata-katanya terjaga, matanya terjaga, telinga terjaga, sikap terjaga, tangan terjaga, kaki terjaga, sehingga di mata manusia dia dihormati, dia dimuliakan. Coba kalau kata-kata enggak terjaga, apa orang hormat sama dia? Apa orang memuliakannya? Kasar, pembohong, penipu, apa orang hormat kepada dia? Apa orang akan muliakannya? Mungkin saat dia punya jabatan, habis itu enggak. Jadi kenapa Allah suruh kita berpuasa? Agar kamu jadi orang mulia. Tak perlu namanya mulia, tak perlu pakai payung kemuliaan, tak perlu. Tapi ini orang mulia. Kenapa? Dia patuh. Karena ketika orang sudah menjaga hubungan baiknya dengan Allah, maka akan terjaga hubungan baiknya dengan manusia. Ketika dia perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. In akramakum indallahi atqakum. Kenapa lagi? Kok kita disuruh oleh Allah, kamu akan dikasih apa? Hadiah takwa, kepatuhan. Dengan begini, apa tujuannya? Agar kita punya cukup bekal dalam hidup ni. Di sini, bekal tu di sini. Kalau bekal dalam tas, ya, dalam safety box, ya, atau ditaruh di mana-mana, tu akan habis bekalnya tu. Habis. Berapapun uang tu akan habis, harta itu akan habis, jabatan tu akan berhenti. Maka ketika ditanya tentang takwa, at-taqwa hahuna, di sini letaknya takwa itu. Yang tidak hanya habis sekarang, dia enggak pernah habis, nanti pun kita masih butuhkan. Makanya ketika Allah berpesan kepada orang-orang yang pergi berhaji, kan haji itu butuh modal tuh, butuh bekal kan. Fisiknya mesti sehat, ada uang, ada rasa aman. Tapi Allah katakan, wa tazawwadu, berbekallah, carilah bekal. Jagalah kesihatan sebelum haji itu, ya perlu, kalau perlu olahraga, cek kesihatan, kan begitu kan? Jaga makanan. Agar apa? Agar tetap sehat, kuat badannya. Tapi kata Allah, ingat ya, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal ialah takwa. Bawalah bekal dari sini, tapi sana cari bekal takwa. Nanti pulang kamu bawa ketakwaan itu, kepatuhan itu. Karena bekal yang kita pegang, yang kita simpan itu enggak cukup. Yang di rekening itu enggak cukup. Enggak cukup. Bukti enggak cukupnya, sudah banyak kita pengen nambah. Itu enggak cukup namanya. Sehingga Nabi katakan alaihi salatu wassalam, andai seseorang punya lembah, lapangan bola. Nih, lapangan bola sini nih. Andai orang punya lapangan, isi lapangan itu bukanlah apa? Bola, bukanlah tanaman, bukanlah rambutan, bukanlah durian. Isinya adalah emas. Kira-kira berapa ton emas bisa ditaruh di situ? Berapa ton tu Pak Haji? Tapi Nabi katakan kalau mereka punya ladang emas, kebun emas, lapangan emas, dia masih minta ada ladang yang kedua, kebun yang kedua, lapangan yang kedua yang dipenuhi oleh emas. Itu bekal yang tidak pernah cukup. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dari sini kita pergi haji, bawa bekal, bawa uang, kesehatan badan. Nanti pulang bawa bekal lebih. Apa bekal lebihnya itu? Takwa. Kenapa Allah minta kita untuk mencari takwa melalui jalur puasa ini? Karena urusan-urusan kita itu tidak cukup mampu kita selesaikan dengan kepala kita sendiri. Anda hebat, iya. Kadang-kadang masalah datang lebih berat dibandingkan dengan kemampuan kita. Anda merasa kaya, kadang-kadang
Ya, kesulitan datang melampaui kekayaan yang kita punya. Anda merasa kuat, tapi kadang-kadang tantangan hidup ini membutuhkan kekuatan yang melebihi kekuatan fisik yang Anda punya. Maka dengan takwa, masalah Anda akan terselesaikan. Bukan hanya dengan kepala, bukan dengan SK, bukan hanya dengan sarjana, bukan hanya dengan ijazah. Tapi di sini, dengan ini diselesaikan. Kenapa? Kalau Anda punya masalah, Allah bantu. Apa kesulitannya? Kan banyak orang ya tak mampu selesaikan masalahnya, lalu mengambil jalan pintas. Kita nggak mungkin hidup di muka bumi ini itu tak ada masalah. Zero problem itu nggak ada. Itu di sorga, nggak ada problem itu di sorga. Tapi di dunia ini semua orang punya problem. Karena Nabi sudah sebutkan, beruntunglah orang beriman. Apa? Ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Ketika mendapat kesulitan, dia bersabar. Jadi separuh kehidupan kita itu adalah nikmat, separuh hidup lagi itu adalah ujian, kesulitan, problem. Jadi pisau, ya, dua mata pisau. Ini sabar, ini syukur. Ini sabar, ini syukur. Nggak mungkin semuanya nikmat. Hatta orang paling kaya pun pasti ada problemnya. Orang paling berkuasa pun pasti punya problem. Ayah ibunya orang yang paling kaya, paling terhormat, paling berkuasa, pasti anaknya punya problem. Lalu bagaimana kita selesaikan masalah kita itu? Dengan Allah, dengan ketakwaan kita. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Anda punya kesulitan, ada masalah dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, dengan pekerjaan, ya, dengan keluarga besar. Allah bantu. Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda punya masalah apa? Sulit bana kehidupan. Payah betul untuk memenuhi kebutuhan. Yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kita hitung ini enggak cukup, tapi Allah beri dari pintu lain yang kita enggak pernah menduganya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ujungnya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini yang penting. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan mudah semua urusannya. Problemnya tadi bagi orang ini enggak terpecahkan, bagi dia terpecahkan. Bagaimana mungkin? Ya, ini pekerjaan ya cuma begini. Ada anak yang sekian mesti disekolahkan, mesti dikuliahkan. Orang lain saja yang jadi sarjana, bapaknya pegawai kantoran, sulit menyekolahkan anaknya. Tapi dia selesai juga anaknya kuliah. Ada juga jalannya. Mudah juga urusannya. Apa rahasianya? Bertakwa kepada Allah. Kenapa kita diminta oleh Allah untuk bertakwa kepadanya? Kenapa? Agar hidup kita menjadi berkah. Apa berkah itu? Semua yang kita punya itu melahirkan kebaikan. Umur melahirkan kebaikan, kesehatan melahirkan kebaikan, rezeki melahirkan kebaikan, anak-anak melahirkan kebaikan, keluarga, usaha itu memberikan kebaikan. Baik untuk pribadinya, keluarganya, bahkan untuk masyarakatnya. Makanya Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai penduduk bumi, penduduk negeri, penduduk kota, kampung, desa itu bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi saat ini sawah, tanaman, binatang ternak atau kita butuh air, Allah turunkan hujan. Sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, berkembang biaklah tanaman, berkembang biaklah binatang ternak, sehingga semua orang tercukupi kebutuhannya. Ada tapi enggak berkah, itu jadi masalah kan. Ada tapi bikin susah.
Jadi kenapa kita mesti bertakwa? Agar yang ada di tangan kita, di rumah kita, di kendaraan kita, di harta benda kita, itu semuanya adalah kebaikan. Sampai dia lalok lo, piti banyak, tapi awak tak bisa lalok. Itu tidak berkah tu. Jangan sampai sudah punya kuasa, punya kursi, tu kita enggak tenang, enggak aman, enggak nyaman. Jangan begitu. Dulu ketika jadi rakyat biasa, aman-aman saja, tenang kemana-mana, damai kemana-mana. Sekarang, takut di kursi kau diambil orang. Tak tenang, tak aman, tak nyaman. Kemana-mana takut, kemana-mana cemas. Itu enggak berkah. Karena berkah itu semua yang ada pada kita melahirkan kebaikan, kedamaian, ketenangan. Kalau enggak, pertanyakan tu, apa masalahnya dengan kita? Apalagi wal aqibatu littaqwa. Kalau ada masalah, konflik, perselisihan, pertikaian, bahkan andai ada pertempuran, peperangan, pada ujungnya endingnya untuk siapa? Wal akhiratu littaqwa. Ending yang paling baik milik orang-orang bertakwa. Bagaimana Nabi Musa bersama Firaun, bagaimana Ibrahim sama Namrud, gimana. Pada ujungnya yang bertakwalah yang akan jadi pemenang. Bagaimana Nabi kita dengan Abu Jahal, ya, dengan Abu Lahab, dengan orang-orang kafir. Pada ujungnya beliau menjadi pemenang. Masalahnya Pak Ibu yang mulia, orang bukan sekedar mau bertanya, bahkan bertanya pun tidak mau, ngoreksi pun tidak mau. Kira-kira saya patuh nggak sama Allah ya? Nggak mau, nggak mau. Sehingga rutinitas, salat itu rutin, ya, puasa itu rutin. Tidak ada yang dia temukan. Kenapa sih? Kenapa? Karena mungkin orang tidak merasakan nikmatnya puasa. Mungkin orang belum sampai kepada tahapan mencicipi lezatnya kebaikan, ketaatan dan kesolehan. Bapak Ibu yang mulia, urusan dunia kita itu kan biasanya tidak mudah kecuali dipaksa. Beda ya, kalau urusan terkait dengan syahwat, hawa nafsu, kita nggak perlu dipaksa. Nggak perlu dipaksa. Lapar, nggak perlu dipaksa makan. Tak perlu, kerana otomatis dia akan mencari makan. Haus, ya, enggak perlu dipaksa orang haus minum, kerana itu sudah otomatis sesuai dengan syahwat dan seleranya. Orang suka kepada harta benda, itu sudah biasa, enggak perlu dipaksa. Sehingga Allah katakan di surah Ali Imran, ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Suka sama pasangannya enggak perlu dipaksa. Laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Itu sudah fitrahnya begitu, enggak perlu dipaksa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Sayang sama anaknya, itu enggak perlu dipaksa. Bapak saya enggak sama anak, saya paksa kalau enggak saya ya. Enggak perlu dipaksa, itu sudah fitrahnya. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Kekayaan, harta benda, emas, perak, bahkan dengan kuda-kuda tunggangan, itu enggak perlu dipaksa. Orang suka tu, sudah fitrahnya. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda tunggangan. Wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Orang suka kepada binatang ternaknya. Orang suka kepada kebun-kebunnya. Itu enggak perlu dipaksa. Itu sudah fitrah tu. Yang dipaksa itu adalah patuh, karena itu beban. Itu beban. Kalau ada pilihan tidur atau solat, tidur atau bangun untuk solat, pilihannya, kalau disuruh memilih, maka kita maunya tidur. Itu sesuai dengan fitrah kita. Makan, minum atau puasa, maunya kita makan, minum, enggak mau puasa. Bersedekah, memberi atau kita terima, maunya kita menerima. Maka untuk amal soleh tidak mudah kecuali paksa dulu. Jadi biasa, jadi butuh, jadi nikmat. Sayang sama suaminya, sama istri, itu enggak perlu dipaksa. Suka makanan ini enggak perlu dipaksa.
dia akan suka. Tapi solat paksa, puasa paksa, sedekah paksa, baca Quran paksa, solat tahajud itu paksa. Paksa sehingga dipaksa menjadi biasa. Jangan sampai enggak pernah memaksa sehingga kita ini tetap jadi mu'allaf. Mu'allaf saja tiap tahun. Sepanjang umurnya mu'allaf saja. Dalam urusan ibadah. Kenapa? Ya, enggak pernah terbiasa. Kan kalau mu'allaf itu kan mau dipaksa dia mestinya. Dia paksa dirinya, paksa untuk solat, paksa. Orang kita enggak pernah, bahkan sebagian enggak memaksa. Gampang aja kita umpamakan. Maaf ya, kan sering saya kasih contoh. Kenapa makanan yang paling enak bagi kita adalah nasi? Kenapa bagi orang Eropa paling enak itu roti? Kenapa bagi sebagian orang yang paling enak itu adalah kentang? Semua orang waktu lahir tidak ada yang pernah memilih saya mau makan nasi, makan kentang, makan roti, enggak ada. Itu karena dipaksa. Dipaksa. Coba pastikan, coba perhatikan anak kita, cucu kita yang baru mulai disapih, habis berhenti menyusu, lalu kasih makan. Awal makan nasi itu ketika gigi sudah mulai tumbuh ya, kan tidak mudah langsung, enak ya Mi ya, kan tidak begitu ya kata dia. Buang lepehnya kan, lepehnya. Andai kita ganti, mungkin dia akan makan gantinya. Ganti sama roti aja dia, mungkin dia akan makan roti. Ganti sama daging, mungkin makan daging. Ganti sama kentang, mungkin dia makan kentang. Tapi ada gantinya enggak? Enggak ada gantinya. Ibunya terus kasih. Dibuang, kasih lagi. Dibuang, kasih lagi. Dibuang, kasih lagi. Dia terus lapar. Sampai kemudian enggak ada pilihan. Akhirnya terpaksa makan nasi. Terpaksa makan nasi. Sehingga biasa makan nasi. Sampai butuh makan nasi. Sampai tidak ada makanan yang paling enak bagi kita kecuali nasi. Lahabi lontong sepirian telur lah cik kan, pakai kerupuk jangit lah. Pukul 7 baru sarapannya, pukul 9 lah minta lah. Tu kalau songkok kan nasi. Tadi apa? Tadi lu makan leh. Kadang-kadang kalau ada acara-acara besar tu ya, tu nasi sedikit. Kadang kalau kita menginap di hotel, kan banyak menu pilihan. Banyak kan? Ada A, B, C, D dan segala macam. Tapi nyarinya ujungnya nanti atau awalnya nasi juga. Dia ada mie, dia ada lontong, ada bla bla bla. Ujungnya nasi juga. Ada pilihan. Nih meja makan, banyak sekali menunya. Ini ada kebab, ini ada burger, ini ada roti, ini ada daging, bla 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 bla. Kan kalau dihitung berapa kalorinya itu, berapa vitaminnya, berapa proteinnya kan? Tapi di pojok sana ada nasi, nasi putih biasa. Lalu ada sambal lado. Lalu ada daun singkong. Lalu ada mungkin kuah apalah gitu. Kita pilih mana? Nasi yang sambal lado sama daun singkong tu kan? Walaupun cuma itu, tapi itu pilihan. Kenapa? Nikmat sekali rasanya makan nasi. Karena sudah terbiasa, sudah butuh sampai menjadi kemudian nikmat. Amal soleh ini jauh lebih berat lagi. Kalau nasi, makan, minum segala macam itu sesuai dengan selera kita. Enggak dipaksa pun orang akan makan, akan minum. Tapi amal soleh kalau enggak dipaksa, enggak. Daripada capek-capek bangun, mending tidur. Daripada capek-capek puasa, mending makan minum. Maka paksalah agar jadi biasa, agar jadi butuh, agar menjadi nikmat. Kalau sudah nikmat, kita lihat apa standarnya sudah menjadi butuh, Ustaz. Sehingga naik jadi level nikmat. Apa standarnya? Kalau kita tidak melakukannya, itu kita tersiksa. Kita ni, maaf ya, alhamdulillah yang rajin solat subuh. Kan biasa solat subuh di masjid ini. Tiba-tiba kemalaman tidur lalu lewat azan subuh.
Qomat orang wak baru cagur. Apa perasaannya? Aman sajakah? Atau ada yang hilang? Ada perasaan tidak nyaman. Ya Allah. Padahal besok masih ada solat tu kan. Nanti siang masih ada solat tu. Tapi ada yang hilang. Itu karena dia sudah melewati batas dipaksa, biasa, butuh. Butuh. Kalau begitu dia naik ke level lezat, nikmat. Yang biasa lakukan puasa sunat itu sebagian tersiksa atau enggak nyaman kalau diundang pergi walimah. Dulu, maafkan, dulu kan kalau pergi pernikahan baralek itu kan biasanya Sabtu Minggu. Ya Pak Haji? Dulu begitu kan. Tapi sekarang pergi baralek itu hari kantor. Biar sekalian bareng-bareng sama kawan. Biar sekalian, karena kalau dari rumah susah nanti enggak datang. Terutama yang pegawai ini. Kerja kantoran. Kapan? Kadang-kadang hari Senin. Kadang-kadang hari Kamis. Itu orang yang puasa, kadang-kadang ngomel dia. Walaupun kita boleh memilih. Ya, kata Nabi, kalau dia puasa maka cukup doakan. Kalau dia mau pengen berbuka enggak apa-apa. Tapi kalau dia ingin tetap puasa, doakan saja. Tapi orang yang terbiasa berpuasa, ya Allah, kenapa ya kok ngundang baralek hari Senin ya? Ngundang baralek hari Kamis ya? Boleh usul enggak Ustaz? Sampaikan di kaji Ustaz. Sampaikanlah kalau Ustaz ceramah-ceramah. Kalau bisa, ya baralek itu kok hari Selasa, kok hari Rabu, kok hari Jumat, Sabtu Minggu. Janganlah pakai Senin Kamis karena maunya yang puasa Ustaz. Jadi ada yang terhilang dari dia. Kenapa? Dia butuh berpuasa. Tapi hari itu diundang. Jadi ada konflik dalam batinnya. Orang yang biasa solat berjamaah, coba kita perhatikan yang biasa solat berjamaah. Lalu dia musafir. Dan saya sampaikan, rasanya tidak ada yang lebih enak bagi orang yang biasa solat berjamaah kecuali enaknya tinggal di Sumatera Barat. Tentang urusan tempat solat. Saya alhamdulillah walaupun belum banyak, tapi beberapa negara saya kunjungi. Alhamdulillah. Ya, Malaysia tu kan Masya Allah kalau masjidnya besar-besar, tapi tidak banyak. Cari masjid jauh. Gadang masjidnya tapi jauh. Hatta di luar negeri, pergi ke Makkah, pergi ke Saudi. Di Mekah ya ada Masjidil Haram, tapi kalau enggak di situ payah cari masjid. Pergi ke Riyadh. Ya, pergi ke Abha. Jauh untuk pergi solat. Masjidnya besar-besar tapi jauh untuk sampai di sana. Tapi sampai awal alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang aku rasakan. Ya Allah, nikmat sekali kita tinggal di Sumatera Barat ni. Hatta dibanding Jakarta. Jakarta payah cari masjid. Sampai awak kau 1 meter dah masjid, 200 meter dah masjid, 300 meter dah masjid. Tiap suku dah masjid. Ada surau, ada musola, ada langgar. Itu kan Masya Allah kan ya. Tapi kita musafir. Lah keluar dari Sumbar kau, dibuat di Jambi, dibuat di Palembang. Mas bayang lah. Jauh dulu baru ketemu musola. Baru ketemu masjid. Di tempat kita Masya Allah. Orang-orang biasa solat berjamaah tu, yang kata dia, ya Allah nikmat sekali solat berjamaah tu. Tiba-tiba dalam perjalanan mobil bocor, bannya bocor. Maka tu masuk kah? Kau sopir sedang kerajo. Tempat sembahyang, di mana tempat sembahyang? Apa yang hilang? Kenyamanan. Kenapa? Kebutuhannya tak terpenuhi. Orang kalau makan, kalau enggak terpenuhi kebutuhan makannya kan dia gelisah kan. Tapi orang yang biasa solat berjamaah, tak terpenuhi kebutuhan solat berjamaahnya, dia gelisah. Itu ada yang hilang. Oleh sebagian orang, sembahyang tak sembahyang tak sarahlah. Puasa tak puasa tak sarahlah. Bersedekah tak bersedekah tak sarahlah. Itu apa? Itu mu'allaf tu. Orang mu'allaf tu yang begitu-begitu tu, orang baru belajar masuk Islam. Tapi anehnya 50 tahun masih mu'allaf, 60 tahun masih mu'allaf, 70 tahun masih mu'allaf. Aneh. Enggak ada biasanya, enggak ada butuhnya, enggak butuh. Makanya dalam penelitiannya kan
yang kita sebutkan 2019 itu, orang Muslim Indonesia yang solat 5 waktu itu hanya 38,9% saja. 2% itu berjamaah 5 waktu. 7,7% kadang-kadang solat berjamaah. 28,9% itu kadang-kadang. Tadi 7,7 sering solat berjamaah. 28,9% itu kadang-kadang solat berjamaah. Sisanya ada yang sering solat. Apa sering solat? Lai 3 kali sehari. Atau hari kini lai, besok enggak. Hari kini sampai, besok 2. Hari kini 5, besok 3. Sisanya 20-an sekian persen itu kadang-kadang. Kadang sekali 3 hari, kadang sekali seminggu. Kalau tekanan dan bana ini sembahyang. Sedang normal pikiran ini sembahyang. Atau kadang-kadang sedang suntuknya sembahyang. Habis itu enggak. Di mu'alaf itu tadi. Mu'alaf. Padahal semua amal soleh itu ada tujuannya. Malang kalau kita tidak sampai kepada tujuannya, maka seperti orang bertanam tanaman, lah panik bertanam, kan bertani itu kan bakureh. Hujan kehujanan, panas kepanasan, tiba-tiba di ujung gagal panen. Kan dibuat kan? Kenapa kita tidak merenung? Ya Allah, sudah sekian lama saya puasa, tapi enggak dapat takwa. Sehingga urusan saya jadi sulit selalu. Masalah enggak ada yang selesaikan. Direcehkan oleh manusia, enggak dihormati oleh manusia, tercela. Bertanam tapi tidak memanen. Maka Bapak Ibu yang mulia, sekarang saat kita bertanam. Kalau kemarin belum bertanam, sekaranglah saatnya bertanam. Orang dari Rajab sudah mulai bertanam. Awak alun jeli. Orang-orang dulu mereka berdoa kepada Allah, walaupun ini bukan hadis yang sahih. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Itu kita kaget. Puasa orang. Takkan puasa? Menunya. Makanannya. 30 hari puasa. Ini menu untuk berbuka, ini menu untuk sahur, ini makan malam habis tarawih. Jadi puasa mestinya kita mengenyangkan jiwa, menahan lapar. Yang terjadi tetap saja jiwa kita ini lapar, yang kenyang juga makanan, minuman, badan. Sekarang masanya. Kalau kemarin belum bertanam, sekarang. Ya, jangan sampai, maaf ya, orang sudah bertanding, kita masih berlatih. Udahlah pacu, awak baru berlatih. Kan sama dulu ada tur Singkarak kan. Oranglah sekian bulan sebelum latihan. Orang awak baru mulai latihan pada saat berlomba tu, seminggu jelang lomba. Jadilah awak paling nomor belakang. Jangan sampai saat musim panen kita gunakan untuk bertanam. Lado mahal kini, untuk kini awak tanam. Kan ada juga petani yang begitu kan ya. Apa tanam? Tanam cabai. Kenapa? Ya ini harga sedang naik. Kini harga mahal, kita baru mulai bertanam. 4 bulan lagi harga enggak naik. Kenapa enggak dulu? 3 bulan lalu lah masih bertanam agar dapat panen mahal saat ini. Jadi jangan sampai ini saatnya kita sedang menikmati amal soleh, tapi awak sedang memaksa baru. Orang sudah memanen, awak mulai bertanam baru. Biko sudah bertanam, lah panen awak rago jatuh. Habis puasa tu turun rago leh. Tu jatuh rago lah kan. Panen rayanya itu kapan? Sekarang di bulan Ramadan. Maka siap-siap. Dan maaf, satu lagi terakhir. Yang paling berat, yang membuat kita kenapa enggan berbuat baik, itu dosa. Ulama kita katakan, yang paling ringan dari hukuman dosa itu adalah mudahnya kita atau sulitnya kita melakukan ketaatan. Ingat. Jadi yang paling ringan dari hukuman dosa adalah sulitnya kita melakukan ketaatan. Kenapa? Kalau sudah biasa lakukan dosa, maka dosa yang lain menuntut. Dosa lain menuntut. Kenapa aku enggak? Kenapa aku enggak? Kenapa aku enggak? Sehingga jadi berat kaki melangkah ke masjid. Orang dari jauh kadang bermobil ke masjid. Kita di pinggir masjid, enggak ke masjid juga. Orang susah hidupnya. Jadi terpaksa dia menyisihkan uang untuk bisa bersedekah. Kita
banyak uangnya tapi enggak mau bersedekah. Maka bertaubatlah, bersihkan diri. Ada hak-hak Allah yang mungkin termakan, hak-hak Allah yang mungkin tidak tertunaikan. Ya, minta ampun. Allah itu pemurah, Maha Pengampun. Dengan manusia ada yang tersakiti, yang minta maaf, minta kerelaan. Agar dengan bersihnya hati kita, jiwa kita sebelum Ramadan ini, amal soleh itu menjadi ringan, mudah kita berlomba dalam kebaikan. Allah alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.